Hanya gara-gara ini, Ole Romeni dituding tak bangga jadi WNI. Netizen heboh dan mulai pertanyakan loyalitas. Profil Igor Paisao, winger gesit Feyenoord dari Macapa. Kian Padu, Vinicius Junior enjoy main bareng Kylian Mbappe. Juventus pantau David Hanko di laga Feyenoord kontra AC Milan. Manchester United tidak sekedar wacana untuk merekrut pemain Brentford ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap sosok Bryan Mbeumo nampaknya benar adanya. Setan Merah dikabarkan akan mencoba mendatangkan sang pemain di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Mbeumo adalah sosok yang krusial di lini serang The BS. Musim ini ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dari Brentford. Performa apik pemain 25 tahun ini menarik perhatian Manchester United. Ruben Amorim dilaporkan tertarik untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford. The Athletic melaporkan bahwa ketertarikan MU terhadap Mbeumo memang benar adanya. Namun transfer ini diyakini sulit untuk terjadi. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim memproyeksikan Mbeumo sebagai pengganti Marcus Rashford. Sang pemain saat ini dipinjamkan ke Aston Villa. Namun Ruben Amorim dilaporkan sudah mengikhlaskan kepergian sang winger untuk selamanya. Itulah mengapa Mbeumo kini jadi incaran MU, karena sang winger dinilai punya profil permainan yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rashford. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Mbeumo ini bakal jadi transfer yang sulit untuk MU. Brentford memang dilaporkan siap berpisah dengan sang winger, namun mereka ingin menjualnya dengan mahar transfer yang sangat tinggi. Mereka ingin menjadikan Mbeumo sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub mereka. Jadi transfer ini diyakini bakal sulit terlaksana bagi MU yang keuangannya lagi tidak maksimal. Menurut laporan yang beredar di Inggris, MU punya pesaing yang berat untuk transfer Mbeumo. Liverpool dilaporkan berminat pada sang winger, di mana ia diproyeksikan jadi pengganti Mohamed Salah. Operasi sukses, Lisandro Martinez bakal absen lama di skuad MU. Ada informasi baru seputar situasi Lisandro Martinez. Bek Manchester United itu dilaporkan sudah sukses melakukan operasi untuk menyembuhkan cederanya. Manchester United baru-baru ini mengalami musibah. Bek mereka, Lisandro Martinez mengalami cedera melawan Crystal Palace. Setelah melakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengonfirmasi bahwa Martinez mengalami cedera ACL. Sang bek dilaporkan harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera tersebut. Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait kondisi Martinez. Ia menyebut bahwa sang bek telah sukses menjalani operasinya. Menurut laporan tersebut, Martinez sudah menjalani proses operasi untuk menyembuhkan cederanya. Proses ini berjalan dengan lancar. Tim dokter tidak menemukan kendala berarti untuk menangani cedera sang bek. Alhasil Martinez kini sudah masuk dalam periode pemulihan pasca operasi tersebut. Menurut laporan yang sama, Martinez saat ini sedang fokus agar ia bisa pulih lebih cepat dari cederanya. Tim medis MU memperkirakan proses pemulihan ini butuh waktu cukup lama. Ia diperkirakan 6 bulan sampai 1 tahun untuk memulihkan cedera ini. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Martinez sedang mengupayakan agar ia bisa pulih sebelum akhir tahun 2025 nanti. Manchester United sendiri saat ini memiliki tambahan tenaga untuk menggantikan Martinez. Ruben Amorim memiliki Victor Lindelof dan Aiden Heaven yang siap dimainkan di jantung pertahanan Setan Merah menggantikan Martinez. Sejak awal, Barcelona tidak pernah berminat jual Ronald Araujo. Direktur olahraga Barcelona, Deco buka suara terkait spekulasi masa depan Ronald Araujo di bursa transfer musim dingin kemarin. Ia memastikan bahwa Barcelona tidak pernah berencana untuk menjual sang bek. Di bursa transfer kemarin, ada banyak rumor terkait masa depan Araujo. Ini disebabkan kontrak sang bek pada saat itu sudah menipis sehingga ada banyak klub yang berminat padanya. Salah satunya adalah Juventus. Klub Serie A itu sempat gencar dikaitkan dengan sang bek. Namun pada akhirnya transfer ini tidak terjadi hingga bursa transfer musim dingin ditutup. Baru-baru ini, Deco mengutarakan pendapatnya terkait masa depan sang bek. Ia menyebut bahwa Barcelona sejak awal tidak punya sedikit pun niatan untuk menjual sang bek.
Arsenal dihantam krisis cedera, Bukayo Saka absen hingga April. Arsenal kembali menerima kabar buruk terkait cedera Bukayo Saka, yang kini diperkirakan harus menepi selama 8 minggu ke depan. Kabar ini semakin memperparah krisis cedera yang dialami The Gunners musim ini. Bukayo Saka mengalami cedera hamstring kanan saat Arsenal menghancurkan Crystal Palace 5-1 pada 21 Desember 2024. Sejak saat itu, ia belum bisa kembali bermain. Namun, absennya sang winger bukan satu-satunya pukulan bagi The Gunners. Beberapa pemain kunci lainnya juga mengalami cedera parah. Gabriel Jesus mengalami cedera ACL bulan lalu dan diperkirakan absen hingga akhir musim. Kai Havertz, yang merupakan pencetak gol terbanyak tim musim ini, harus menjalani operasi hamstring setelah menjalani pemusatan latihan di Dubai. Ia dipastikan tidak akan bermain lagi musim ini. Gabriel Martinelli juga mengalami cedera saat melawan Newcastle dan harus menepi selama 1 bulan. Kini, The Sun mengabarkan bahwa Saka kemungkinan akan absen hingga pertengahan April, lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan 4 penyerang utama absen, Mikel Arteta kini hanya memiliki Leandro Trossard, Raheem Sterling, dan Ethan Nwaneri sebagai opsi di lini depan menjelang pertandingan melawan Leicester City akhir pekan ini. Profil Igor Paisao, winger gesit Feyenoord dari Macapa. Nama Igor Paisao dalam beberapa hari belakangan ini mencuat. Winger lincah Feyenoord ini namanya mulai dikenal luas pecinta sepak bola usai tampil apik melawan AC Milan di playoff Liga Champions 2024-2025 di The Kuip Stadium, Kamis, 13 Februari 2025. Lahir di Macapa, Brasil, pada 28 Juni 2000, pemain bernomor punggung 14 ini kini menjadi andalan di Eredivisie. Karirnya yang menanjak di Eropa patut diacungi jempol. Dengan tinggi 168 cm, Paisao menunjukkan kecepatan dan skill olah bola yang mumpuni di sisi lapangan. Di usianya yang masih 24 tahun, per Februari 2025, ia telah mencuri perhatian banyak klub. Ratingnya di EA Sports FC 25 bahkan mencapai 77. Mari kita telusuri lebih dalam perjalanan karir pesepak bola muda berbakat ini. Sebelum bersinar di Feyenoord, Igor Paisao mengawali karirnya di Brasil. Ia melewati berbagai jenjang klub muda sebelum akhirnya melesat di kancah sepak bola profesional. Ia memulai karir profesionalnya bersama Coritiba. Paisao juga sempat menjalani masa peminjaman bersama Londrina. Meskipun detail perjalanan karir mudanya masih sedikit informasi yang tersedia, keberhasilannya bergabung dengan Feyenoord menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Ia berhasil bersaing dengan pemain-pemain top lainnya. Igor Paisao dikenal sebagai winger yang cepat dan lincah. Ia piawai dalam menggiring bola dan memberikan umpan-umpan akurat kepada rekan setimnya. Kemampuannya dalam melewati lawan dan menciptakan peluang menjadi senjata andalannya. Statistiknya di Feyenoord menunjukkan kontribusi signifikan bagi tim. Sejauh ini Paisao telah bermain sebanyak 114 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencatatkan 29 gol dan 24 assist. Selain itu, Paisao juga merupakan seorang winger serba bisa. Semua hal tersebut membuatnya sebagai aset berharga bagi Feyenoord. Di luar lapangan hijau, Igor Paisao dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia selalu menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan setimnya. Informasi detail tentang kehidupan pribadinya masih terbatas. Namun, dedikasi dan profesionalismenya di lapangan sepak bola sudah cukup menginspirasi banyak orang. Paisao sendiri sebelumnya ditaksir oleh sejumlah klub. Di antaranya ada AS Roma dan yang terbaru, ada klub Premier League Arsenal dan Tottenham. Kian padu, Vinicius Junior enjoy main bareng Kylian Mbappe. Winger Real Madrid, Vinicius Junior memberikan sanjungan kepada Kylian Mbappe. Ia mengaku sudah semakin terhubung dengan sang penyerang sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik di atas lapangan. Di musim panas kemarin, Real Madrid kedatangan pemain baru. Mereka berhasil mendaratkan sosok Kylian Mbappe dari PSG dengan status bebas transfer. Kedatangan Mbappe ini menimbulkan pro kontra pada saat itu, terutama karena ia memiliki posisi yang mirip dengan Vinicius Junior. Namun Vini baru-baru ini menepis anggapan ia tidak bisa bermain dengan Mbappe. Ia mengaku kini sangat enjoy bermain dengan penyerang asal Prancis itu. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Vini mengaku sangat enjoy bermain dengan Mbappe. Ia menyebut dari hari ke hari, ia semakin memahami rekan barunya itu dan itu membuat mereka semakin padu di atas lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Vini juga memberikan pujian kepada Mbappe. Ia menyebut bahwa sang striker punya kualitas yang luar biasa dan itu membuat ia bisa tampil dengan lebih maksimal di skuad El Real. Baik Vini maupun Mbappe masih akan diandalkan Carlo Ancelotti pada akhir pekan nanti. Mereka akan diandalkan ketika Real Madrid berhadapan dengan Osasuna pada hari Sabtu, 15 Februari 2025. Lagi krisis striker, Chelsea tidak akan berburu striker free agent. Manajer Chelsea, Enzo Maresca buka suara terkait situasi krisis striker yang dialami timnya. Ia menegaskan bahwa timnya tidak mencari striker baru dalam waktu dekat ini. Chelsea baru-baru ini mendapatkan masalah yang cukup pelik. Striker mereka, Nicholas Jackson mengalami cedera dan absen hingga bulan April mendatang. Di sisi lain, striker muda mereka, Marc Guiu juga mengalami cedera. Alhasil Chelsea saat ini tidak memiliki striker murni yang tersedia di tim mereka. Beredar kabar bahwa untuk mengatasi situasi ini, Chelsea akan mencoba mendatangkan striker dengan status free agent. Namun Maresca membantah kabar tersebut. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Enzo Maresca membantah kabar bahwa ia akan mendatangkan striker baru yang berstatus free agent. Ia menyebut bahwa ia akan memaksimalkan pemain yang ada untuk mengatasi situasi ini. Selain itu, Maresca juga membantah kabar ia akan menghalangi kepindahan striker mudanya, David Washington. Ia memastikan striker mudanya itu pergi dalam waktu dekat ini dengan status peminjaman. Chelsea sendiri memiliki beberapa solusi alternatif untuk mengatasi situasi ini. Mereka bisa memainkan Cole Palmer dan Christopher Nkunku sebagai penyerang dadakan di ujung tombak mereka. Juventus pantau David Hanko di laga Feyenoord kontra AC Milan. Juventus dikabarkan telah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan pertandingan antara AC Milan dan Feyenoord di Liga Champions untuk memantau David Hanko. Rossoneri menderita kekalahan dengan skor tipis 0-1 dalam lawatan ke Rotterdam di leg pertama playoff Liga Champions, Kamis 13 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut kabar dari Calcio Mercato, perwakilan dari Juventus berada di tribun penonton di Stadion The Kuip untuk menyaksikan langsung penampilan David Hanko. Sebelumnya, sang bek tengah asal Slovakia sudah dikaitkan dengan kubu Allianz Stadium pada bursa transfer musim dingin lalu. Juve memerlukan bek tengah namun kesulitan untuk mengamankan jasa Hanko karena Feyenoord menolak untuk melepasnya. Surat kabar asal Italia itu mengklaim bahwa Juve akan memantau Hanko lagi ketika tim asal Belanda itu bertanding di San Siro dalam laga leg kedua kontra AC Milan di playoff Liga Champions di tengah pekan depan. Juve tengah kekurangan opsi di lini pertahanan seiring dengan cedera yang dialami oleh Gleison Bremer, Juan Cabal, dan Pierre Kalulu. Untuk saat ini, pelatih Thiago Motta bisa mengandalkan Renato Veiga dan Lloyd Kelly yang merupakan para pemain pinjaman. Kelly akan dipermanenkan nantinya, namun Veiga akan dikembalikan ke klubnya, Chelsea, karena tidak ada opsi untuk dibeli. Hanko tetap menjadi buruan di bursa transfer musim panas mendatang. Namun Juve diperkirakan perlu merogoh kocek lebih dari 30 juta euro untuk merekrut mantan bek Fiorentina itu. Kabarnya, mereka telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun dengan upah 3 juta euro dengan pihak Hanko. Klub-klub top Eropa gigit jari, Jamal Musiala teken kontrak baru di Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak gelandang serangnya, Jamal Musiala, Jumat, 14 Februari 2025. Jamal merupakan salah satu gelandang serang terbaik di dunia saat ini. Tak heran jika Bayern dan timnas Jerman mengandalkan jasanya. Sejauh ini ia telah mencatatkan 193 penampilan di semua ajang kompetisi bagi Bayern. Dalam prosesnya, ia mencetak 58 gol dan 38 assist. Performa menakjubkan Jamal disebut menarik perhatian klub-klub top Eropa lainnya. Sebut saja Barcelona, Arsenal, hingga Manchester City. Namun klub-klub tersebut kini harus gigit jari. Pasalnya Jamal Musiala telah resmi teken kontrak baru. Kontrak baru itu mengikatnya di klub Bavaria tersebut sampai 5 tahun ke depan. Jamal Musiala telah memperpanjang kontraknya dengan Bayern hingga 30 Juni 2030. Bunyi pernyataan Bayern di laman resminya. Usai teken kontrak baru, Jamal Musiala mengaku sangat bahagia. Sebab ia bisa bertahan di salah satu klub terhebat di dunia dan yakin ke depannya ia bisa membantu mereka meraih prestasi membanggakan. Antony mulai betah di Real Betis, gak mau pulang ke MU.
winger asal Brasil, Antony baru-baru ini mengutarakan pernyataan yang menarik. Ia mengindikasikan bahwa ia nyaman di Real Betis dan akan di sana dalam jangka waktu yang panjang. Di awal tahun kemarin, Antony mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia meninggalkan Manchester United dengan status pemain pinjaman. Sang winger pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Betis. Bersama Ferdi Blancos, Antony mulai menunjukkan performa yang impresif. Sang winger mencetak 2 gol dalam 3 pertandingannya bersama Betis. Situasi ini membuat sang winger sangat bahagia. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Antony mengutarakan kegembiraannya bersama Real Betis. Ia mengaku sudah punya firasat baik bersama Los Ferdi Blancos dan ia ingin berkarir lama di sana. Pada kesempatan yang sama, Antony mendedikasikan golnya untuk supporter Real Betis. Ia mengaku mendapatkan sambutan yang luar biasa sejak ia tiba di sana, sehingga ia merasa bahagia. Beberapa waktu yang lalu, CEO Real Betis mengaku terkesan dengan penampilan Antony. Ia membuka kans untuk mempermanenkan sang winger di musim panas nanti. Hanya gara-gara ini, Ole Romeni dituding tak bangga jadi WNI. Netizen heboh dan mulai pertanyakan loyalitas. Ole Romeni dikenal sebagai pemain yang tidak terlalu aktif di media sosial. Namun, hal ini tampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh sejumlah netizen yang baru mengikuti perjalanan karirnya. Beberapa dari mereka tampak penasaran dan mempertanyakan sikapnya yang terkesan pasif di dunia maya. Pada 8 Februari 2025, Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun, hingga 13 Februari, ia belum memposting apapun terkait status barunya ini. Keputusan diamnya justru memicu spekulasi di kalangan netizen. Ada yang mempertanyakan rasa bangganya. Bahkan ada juga yang berasumsi bahwa ia menjalani proses naturalisasi ini tanpa keinginan pribadi. Situasi seperti ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, sudah ada beberapa pemain yang harus menghadapi reaksi serupa hanya karena keaktifan atau ketidakaktifan mereka di media sosial. Salah satu contoh yang cukup dikenal adalah Maes Hilgers, yang kerap harus membuat klarifikasi di akun pribadinya akibat komentar negatif dari netizen Indonesia. Banyak pemain sepak bola lebih memilih fokus pada permainan mereka ketimbang merespons tuntutan publik di media sosial. Bagi sebagian besar atlet, naturalisasi adalah keputusan besar yang didasarkan pada banyak pertimbangan, bukan sekadar formalitas yang harus diumumkan secara online. Namun, di era digital ini, ekspektasi netizen terhadap figur publik semakin tinggi, termasuk dalam hal ekspresi di dunia maya. Ole Romeni mungkin saja merasa tidak perlu membagikan proses sumpah WNI-nya di media sosial. Bisa jadi, baginya, yang terpenting adalah kontribusinya di lapangan, bukan unggahan di Instagram atau Twitter. Tetapi, tetap saja, bagi netizen yang terbiasa melihat selebriti dan atlet aktif berbagi momen penting, sikap diamnya bisa menimbulkan tanda tanya besar. Terlepas dari bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya di media sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana ia menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya dalam tim. Jika Ole Romeni bisa membuktikan kontribusinya di lapangan, apakah statusnya sebagai WNI masih perlu divalidasi lewat unggahan media sosial? Jadi, apakah benar seorang pemain harus membagikan setiap momen pentingnya ke publik? Ataukah prestasi di lapangan sudah cukup menjadi bukti loyalitasnya? Bagaimana menurut kalian?